Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan posting nilai dari jurnal umum ke dalam buku besar. Tetapi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya arti dari buku besar itu. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Kemudian kita harus tahu juga bahwa bagaimana sih sebenarnya bentuk-bentuk buku besar. Bentuk-bentuk buku besar itu ada 3. Yang pertama yaitu bentuk T. Bentuk T adalah buku besar berbentuk huruf T. Bentuk buku besar yang kedua yaitu bentuk skontro. Bentuk skontro adalah buku besar berbentuk sebelah menyebelah atau disebut 2 kolom. Dan yang terakhir yaitu bentuk buku besar yang terakhir adalah bentuk stapel. Bentuk stapel adalah buku besar berbentuk halaman dan memiliki lajur saldo. Bentuk stapel ini terdiri dari 2 atau bisa dibedakan menjadi 2, yaitu buku besar bentuk stapel 3 kolom dan bentuk buku besar bentuk stapel 4 kolom. 4 kolom inilah yang dimaksud dengan 4 kolom, yaitu kolom debit, kolom kredit, ini kolom kredit, kemudian kolom saldo, di dalamnya itu ada kolom debit dan kolom kredit. Jadi ada 4 kolom. Kemudian bagaimana cara memposting nilai ke dalam buku besar? Mari kita langsung saja bagaimana caranya. Yang pertama yaitu mari kita siapkan dulu sumber untuk melakukan posting buku besar, yaitu sumbernya berasal dari jurnal umum. Kita ambil contoh dari jurnal umum Salon Arya. Yang pertama kita tulis dulu adalah nama akunnya. Nama akun yang kita biasa tulis itu yang pertama biasa adalah kas. Kas ini yang dimaksud. Kas juga di tanggal 2, kas di tanggal 3, kas tanggal 4, dan kas tanggal selanjutnya sampai habis. Kemudian bagaimanakah cara pengisian atau memposting ke dalam buku besar berdasarkan dari jurnal umum? Yang pertama yaitu kita lihat nama akunnya kas, maka kita ambil kas ini dari keterangan akun ini, kita lihat posisi nilainya berada di mana. Ini kita lihat posisinya berada di debit. Maka kita tulis juga di dalam buku besar akun kas dengan nilai yang sama di debit juga 10.000. Kemudian kita cari lagi di jurnal umum dengan keterangan kas atau akun kas. Kita temukan di tanggal 2, posisi nilainya itu ada di kolom kredit sebesar 1.500. Maka 1.500 ini kita tulis lagi di buku besar dengan nama akun kas. Akun kas yaitu di posisi kredit sebesar nilai yang sama 1.500. Kemudian kita cari lagi di jurnal umum. Di jurnal umum ini di tanggal 3 itu nilainya berada di kredit sebesar 2.400. Maka kita tulis lagi di sini dengan nilai yang sama 2.400 kolom kredit. Kemudian kita cari lagi dan ini kita bisa lihat di tanggal 4
kita lihat posisi nilainya itu ada di kredit sebesar 600, maka kita tulis lagi di sini 600. Selanjutnya kita lihat lagi atau cari lagi kas itu ada di tanggal berapa. Ini kita temukan di tanggal 5 dengan posisi nilai ada di kolom debit sebesar 5.400. Maka kita tulis di sini sebesar dengan nilai yang sama 5.400. Kemudian kita cari lagi di jurnal umum dengan keterangan kas atau nama kas. Ini kita temukan di tanggal 6. Posisi nilainya itu ada di kredit sebesar 1.000. Maka kita tulis di buku besar di kolom kredit juga dengan nilai yang sama sebesar 1.000. Kemudian setelah itu kita cari lagi, kita temukan di tanggal 8 dengan posisi nilai di debit sebesar 6.000. Maka kita tulis juga di sini sebesar 6.000 di kolom debit. Kemudian di tanggal 9 kita temukan lagi kas. Posisi nilainya itu di kredit sebesar 3.500. Maka kita tulis di sini di kolom kredit sebesar 3.500. Kemudian tanggal 10 kita temukan lagi kas dengan posisi nilai di kredit sebesar 1.000. Maka kita pindahkan lagi di sini atau posting lagi sebesar 1.000. Kemudian setelah kita posting itu, kita cari lagi kas dan kita temukan di tanggal 11 posisi nilainya itu sebesar 500 di kredit. Maka kita tulis lagi di sini 500 di kolom kredit. Kemudian di tanggal 14 kita temukan lagi kas, posisi nilainya di debit sebesar 2.000. Maka kita tulis lagi di sini debit sebesar 2.000. Kemudian kita cari lagi di jurnal umum dan menemukan kas di tanggal 15. Di tanggal 15 ini posisi nilainya di kredit sebesar 1.000. Maka kita tulis di sini juga dengan nilai yang sama 1.000 kolom kredit juga. Nah, setelah selesai mengisi kolom debit kreditnya, kolom debit kredit ini, maka kita pindah ke kolom saldo. Bagaimana cara mengisinya di kolom saldo debit dan kredit ini? Kita menggunakan rumus yang seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya? Kita langsung saja. Di sini tertulis di baris pertama ini tertulis sebesar 10.000 dan berada di kolom debit. Karena baru pertama atau baris pertama itu, maka kita pindahkan nilainya dengan nilai yang sama 10.000 di kolom debit juga. Jangan sampai terbalik ya. Jika di sini debit, maka ditulisnya juga di sini di debit. Jangan sampai nanti nilainya di debit baru ditulisnya di kredit. Itu salah. Begitupun nanti sebaliknya di sini. Jika nilai pertamanya atau baris pertamanya di kredit, maka nanti kita tulis juga di sini di kredit. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai di sini kredit, kita tulis di sini debit. Selanjutnya, setelah menulis nilai yang pertama, maka kita menggunakan atau melihat rumus seperti ini jika nilainya di buku besar itu lebih dari 1. Contoh misalnya seperti ini. Di sini posisinya baris pertama itu berada di debit.
Sedangkan baris selanjutnya atau baris kedua itu posisinya di kredit. Jadi perhitungannya antara kolom saldo debit kredit dengan kolom yang ada debit kredit di sebelahnya. Kolom saldo debit kredit itu nilainya di debit. Kemudian baris keduanya atau nilai selanjutnya berada di kredit sebesar 1.500. Jika bertemu seperti ini, maka kita lihat di sini. Di sini tertulis debit kredit. Debit kredit berarti di sini kurang. Kalau debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit itu dijumlahkan nilainya. Kalau debit ketemu kredit, kredit ketemu debit, maka nilainya itu dikurangi. Nah, hasil pengurangannya nanti ini kita lihat. Kalau nilainya debit lebih besar dibandingkan kredit, maka nanti hasilnya kita tulis di kolom saldo debit. Jika nilainya kredit lebih besar dibandingkan nilainya debit, maka hasilnya nanti itu kita tulis di kolom saldo kredit. Oke, kita lanjut lagi. Kolom debit itu nilainya 10.000. Kolom kredit yang kedua yaitu nilainya 1.500. Berarti ini debit kredit, berarti kurang. 10.000 dikurangi 1.500 hasilnya 8.500. Kita simpan di debit karena nilainya debit lebih besar dibandingkan nilainya kredit. Setelah kita temukan hasilnya dan menuliskan hasilnya di kolom debit, kita lihat lagi baris selanjutnya atau nilai selanjutnya itu berada posisinya di mana. Ini debit, kemudian posisi selanjutnya itu berada di kredit, berarti debit kredit. Kita kurangi lagi, 8.500 dikurangi 2.400 hasilnya 6.100. Kita tulis di debit karena nilainya debit lebih besar dibandingkan kredit. Kemudian ini yang berada di kolom debit, hasilnya yang telah ditemukan itu kita kurangi lagi dengan yang ada nilainya di kredit ini, karena di sini debit kemudian di sini kredit. Debit kredit berarti kurang. 6.100 dikurangi 600 maka hasilnya 5.500. Kemudian kita lanjut. Setelah menemukan hasilnya dan kita telah tulis, kita lihat posisinya di mana. Ini posisinya di debit. Ketika kita telah tahu posisinya di debit, maka kita lihat posisi selanjutnya itu nilainya di mana. Posisi selanjutnya yaitu nilainya berada di debit juga. Debit. Ini debit, ini debit. Berarti debit ketemu debit tambah atau dijumlahkan. Berarti nilainya di sini menjadi 10.900. Kemudian setelah ditemukan hasilnya dan ditulis, kita lihat lagi posisi nilai selanjutnya itu berada di mana, apakah debit atau kredit. Kita lihat di sini posisi sebelumnya yaitu berada di debit dan posisi selanjutnya itu berada di kredit. Debit kredit berarti kurang. Setelah kita tahu bahwa itu dikurangi, maka kita lihat tulis 10.900 dikurangi 1.000 berarti hasilnya sisa 9.900. Nah, setelah itu kita lihat lagi posisi selanjutnya nilainya itu berada di mana. Posisi nilai selanjutnya itu berada di debit. Berarti debit ketemu debit tambah. Berarti kita tambahkan menjadi 15.900.
Kemudian setelah kita melihat hasilnya, kita lihat lagi posisi selanjutnya itu nilainya berada di mana. Nilai selanjutnya itu berada posisi di kredit. Ini kredit, berarti debit, ini debit, ini kredit. Debit ketemu kredit, kita kurangi, jadi sisa 12.400. Kemudian nilai selanjutnya itu posisinya di mana? Ini posisi selanjutnya itu nilainya berada di kredit. Sedangkan ini debit, ini kredit. Ini debit, kredit, berarti debit kredit kurang. Maka ini kita kurangi menjadi 11.400. Kemudian setelah kita temukan hasilnya dan kita sudah siap simpan nilainya berada di debit, maka kita cari lagi posisi nilai selanjutnya itu berada di mana. Ini posisi nilai selanjutnya itu berada di kredit. Maka debit, kredit, gitu nilainya kita kurangi. Jadi setelah nilai 11.400 ini kita kurangi dengan nilai yang ada di kredit 500, jadi sisa 10.900. Kemudian setelah kita temukan hasilnya, kita lihat lagi posisi nilai selanjutnya itu berada di mana. Posisi nilai selanjutnya itu berada di kolom debit dengan nilai sebesar 2.000. Kemudian kita lihat nilai sebelumnya juga itu berada di debit. Artinya debit ketemu debit berarti tambah. Berarti setelah kita tahu bahwa itu ditambah, maka 10.900 ini kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 2.000. Jadi hasilnya 12.900. Setelah kita temukan dan kita tulis hasilnya, kita lihat lagi posisi nilai selanjutnya berada di mana. Posisi nilai selanjutnya itu berada di kolom kredit. Ketika kita sudah tahu dan kita sudah tahu nilai sebelumnya posisinya di debit, maka debit ini kita kurangi dengan nilainya kredit. Berarti hasilnya adalah 11.900. Kenapa kita semua selalu simpan di debit? Karena nilainya debit selalu lebih besar dibandingkan kredit, makanya nilainya kita simpan di debit. Bagaimana kalau misalnya kita ambil contoh nilainya di sini nilainya 12.000, berada di posisinya kredit. Apa yang terjadi? Kalau nilainya di kredit 12.000, sedangkan nilainya di debit 11.900 seperti ini, kemudian di kredit nilainya 12.000, itu tetap dikurangi. Debit, kredit. Debit, kredit. Ini debit 11.900, ini kredit 12.000, berarti tetap kita kurangi. Nah, bagaimana hasilnya nanti? Apakah minus atau bukan? Kita lihat. Dan bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini. Kalau kredit lebih besar dibandingkan debit, maka nilainya nanti itu ditulis di kredit. Seperti ini. 11.900 dikurangi 12.000. Karena nilainya kredit lebih besar dibandingkan debit, maka nilainya itu kita tulis di sini. Berapa? Kita tulis nilainya 100. Jadi bukan pakai minus ya. Kita tulis di kredit karena nilainya kredit lebih besar dibandingkan debit. Saya kira seperti itu untuk penggunaan rumus debit kredit, kredit debit, debit dengan debit, kredit dengan kredit.
Oke, kita pindah ke akun selanjutnya, yaitu peralatan salon. Peralatan salon di sini kita lihat kembali di jurnal umum, mencari keterangan atau nama akun, yaitu peralatan salon. Peralatan salon ini kita sudah temukan di sini di tanggal 1 peralatan salon dengan posisi nilainya itu di debit 8.000. Maka kita tulis di sini debit dengan nilai juga yang sama, yaitu 8.000. Kemudian setelah itu kita cari lagi apakah masih ada peralatan salon atau sudah habis. Kita cari. Nah, di tanggal 7 ini kita temukan lagi keterangan atau akun peralatan salon. Nilainya itu posisinya berada di debit sebesar 3.000. Maka kita pindahkan juga ini ke buku besar dengan akun peralatan salon sebesar 3.000 di kolom debit. Setelah dipindahkan, kita cari apakah masih ada peralatan salon ataukah sudah habis. Ya, kita lihat di sini ternyata sudah habis ya, cuma 2. Maka di sini kita langsung mengisi saldo dengan cara perhitungan yang seperti ini yang kita gunakan tadi pada saat di kas. Karena baris pertama itu berada di debit sebesar 8.000, maka kita pindahkan juga di sini di debit 8.000. Sekali lagi ingat ya, kalau di sini debitnya 8.000, maka kita isi di sini juga dengan 8.000 kolom debit. Jangan ditulis di kredit ya, karena itu salah. Setelah ditemukan hasilnya atau dipindahkan, kita lihat posisi nilai selanjutnya itu berada di mana. Apakah debit atau kredit? Kalau berada di debit, berarti ini debit ketemu debit, kita jumlahkan hasilnya berapa? 11.000. Nah, setelah selesai seperti ini, kita pindah ke akun selanjutnya, yaitu modal. Modal di sini kita lihat lagi di jurnal umum, di tanggal berapakah ada modal. Di tanggal 1 di sini ada namanya modal Alia. Keterangannya atau akunnya modal Alia. Posisi nilainya itu berada di kredit sebesar 18.000. Maka nilai inilah yang kita pindahkan ke buku besar dengan akun modal di kredit sebesar 18.000. Setelah itu kita cari apakah masih ada modal ataukah sudah habis. Ternyata sudah habis. Maka cukup 1 modal yang nilainya ditulis. Nah, karena cuma 1, maka nilai ini kita langsung pindahkan di kolom saldo dengan nilai yang sama sebesar 18.000. Setelah selesai memindahkan atau menulis nilainya, kita langsung pindah ke akun selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka. Kita cari lagi di jurnal umum dengan keterangan atau akun sewa dibayar di muka. Ini kita sudah temukan di tanggal 2. Posisi nilainya itu berada di debit sebesar 1.500. Maka kita tulis di sini juga 1.500. Kita cari sama-sama nilainya ya, nama akunnya dengan keterangannya atau nama akun yang ada di jurnal umum. Harus sesuai dengan namanya ya. Jangan sampai berbeda. Jangan sampai nanti namanya di sini sewa dibayar di muka, tetapi nilai yang diambil adalah misalnya asuransi dibayar di muka kah ataukah yang lain. Harus tetap dengan nama yang sama. Setelah kita cari lagi sewa dibayar di muka dan tidak menemukan, maka cukup ini yang 1 saja. Ketika cuma 1 seperti ini, maka nilainya kita langsung pindahkan kembali ke kolom saldo dengan nilai yang sama 1.500. Dan kalau kita menulisnya di sini debit, maka di sini juga harus debit. Ingat sekali lagi, jangan sampai terbalik. Kalau di sini debit, berarti di sini juga harus debit.
ya kalau cuma satu atau baru baris pertama. Tetapi kalau lebih dari satu baris atau lebih dari satu nilai seperti kas dan peralatan salon, maka kita gunakan rumus seperti ini untuk menghitung atau menemukan nilai saldo yang ada di debit maupun di kredit. Saya kira seperti itu untuk pengisian atau memposting nilai dari jurnal umum ke buku besar. Saya kira sampai di sini untuk pengisian buku besar atau posting nilai jurnal umum ke dalam buku besar. Jika ada yang masih kurang dipahami, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya juga itu nanti kita akan membahas bagaimanakah cara mengisi nilai yang ada di neraca saldo. Tabelnya seperti ini. Bagaimanakah caranya nanti kita isi, itu nanti berdasarkan dari buku besar. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mengisi tabel neraca saldo berdasarkan dari buku besar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.